Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fatah Jasikar dari Prodi Sistem Informasi kelas 1A1 dengan NIM 230404198. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang sudah saya pelajari, salah satunya yang berjudul komponen infrastruktur informasi. Baiklah, langsung saja kita masuk materinya. Yang pertama, infrastruktur informasi adalah kombinasi atau gabungan dari hardware, software, jaringan, layanan, dan sumber daya lainnya yang berfungsi untuk memproses, menyimpan, dan mengirimkan informasi. Hal ini mencakup bagian server, komputer, perangkat penyimpanan data, jaringan komunikasi, serta aplikasi dan sistem yang mendukung pengelolaan dan pertukaran informasi dalam suatu organisasi atau lingkungan komputasi. Infrastruktur informasi ini memiliki beberapa komponen, yaitu terdiri dari 4 komponen. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras, yang kedua ada software atau perangkat lunak, yang ketiga ada jaringan, yang keempat ada basis data atau database. Yang pertama ada hardware. Hardware atau perangkat keras yaitu setiap elemen komputer yang bersifat fisik atau yang bisa dilihat, yang bisa disentuh, seperti monitor, keyboard, dan sebagainya, yang berfungsi untuk memberikan dukungan seperti input, proses, output, penyimpanan sekunder, dan komunikasi. Contohnya yaitu CPU, keyboard, mouse, dan lain-lain. Yang kedua ada software atau perangkat lunak. Software ini kebalikan dari hardware. Sedangkan software ini ia tidak bisa dilihat, namun software ini adalah sebuah program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas tertentu. Software ini hanya bisa dilihat, sehingga software ini namun software ini tidak dapat dirasakan fisiknya, seperti halnya perangkat keras. Software ini berfungsi sebagai penghubung antara beberapa software dan hardware yang ada di komputer. Software terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sistem operasi, sistem aplikasi, dan bahasa pemrograman. Sistem operasi ini contohnya yaitu Windows, Linux, macOS, Android, iOS, dan sebagainya. Sistem aplikasi contohnya Excel, Word, Notepad, dan lain-lain. Bahasa pemrograman contohnya Java, PHP, HTML, C++, JavaScript, dan sebagainya. Yang ketiga ada jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan cara bertukar data. Tujuannya agar dapat mencapai tujuannya, agar setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan. Contohnya adalah internet yang menghubungkan jutaan orang di seluruh dunia. Jaringan ini memiliki beberapa jenis. Ada 7 jenis. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network. Yang kedua ada LAN, Local Area Network. Yang ketiga ada CAN, Campus Area Network. Yang keempat ada MAN, Metropolitan Area Network. Yang kelima ada Wide Area Network. Yang keenam ada Internet. Ketujuh ada VPN atau Virtual Private Network. Yang terakhir atau yang keempat ada basis data. Database atau basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik, sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Fungsinya adalah agar pemakai atau user mampu menyusun suatu pandangan atau view abstraksi data. Basis data ini memiliki beberapa jenis. Ada 3 jenis
Yang pertama berdasarkan isinya, yang kedua berdasarkan area aplikasinya, yang ketiga berdasarkan aspek teknisnya. Berdasarkan isinya yaitu seperti teks dokumen, statistik, atau objek multimedia. Yang kedua ada berdasarkan area aplikasinya, seperti akuntansi, film, atau manufaktur. Yang ketiga berdasarkan aspek teknisnya, seperti struktur basis data atau tipe antarmuka. Baiklah, sekian itu saja dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Nun wal qalami wa maisturun. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.